selamat pagi. Kali ini pada tanggal 7 Januari 2021, Pak ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam pembelajaran pertemuan pertama materi Matematika Peminatan kelas 12 SMA. Ya, perkenalkan nama Pak Adik Wijaya. Ya, semoga tahun 2021 ini anak semua masih tetap semangat dalam pembelajaran, masih semangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran matematika, gitu ya. Nah, kali ini seperti yang tertampil di PowerPoint-nya, kita akan mempelajari distribusi peluang binomial. Ya, baiknya kalian siapkan juga sebelah kiri kalian buku tulis ya, buku tulis, buku latihan untuk pembelajaran materi kali ini. Ya, silakan buka lembar kerja siswanya, cari halaman 73 ya, sambil dicocok-cocokkan apa sih yang akan kita pelajari kali ini gitu ya. Oke ya. Distribusi peluang binomial. Nah, ini materi yang kalau kalian lihat di sini mengandung istilah ada peluang, ada binomial yang didistribusikan. Maksudnya apa gitu ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai dulu dengan materi prasyarat atau bagaimana kita memahami materi ini ya. Akan saya tampilkan. Nah, di sini prasyaratnya nanti kalian sebenarnya harus memahami dulu yang pertama aturan perkalian, kombinasi dan peluang. Nah, sedangkan materi ini problemnya adalah materi matematika wajib yang akan diberikan pada anak semester ini juga. Jadi matematika wajib ini harus ini dulu, baru bisa menyentuh materi ini. Ya, terus itu kita akan belajar variabel acak, lalu distribusi peluang binomial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan awali dulu tentang materi prasyarat. Ya, semoga cukup ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa istilah ya yang mungkin kalau beberapa anak mungkin bingung ya apa ini apa gitu ya. Ada tiga. Yang pertama adalah faktorial. Faktorial ini maksudnya apa? Faktorial ini adalah notasi yang ditandai dengan tanda huruf. Misalnya kalau Pak punya 3 seperti ini bacanya 3 faktorial. Yang mana didefinisikan adalah bilangan asli n adalah perkalian gitu ya. Perkalian antara bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan n. Kalau Pak mencari 3 faktorial, artinya kalian nanti menghitung 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Gitu. Terus kalau misalnya Pak punya 4 faktorial, jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya berapa? 24 dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah istilah yang pertama, faktorial. Yang kedua, kaidah pencacahan, kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi pada suatu peristiwa. Nah, ini adalah inti sebenarnya pada matematika wajib pada pelajaran probabilitasnya nanti. Nah, ini kaidah pada pencacahan. Nah, nanti ada kombinasi dan permutasi. Nah, dua ini patut kita fokuskan pada pembelajaran kali ini. Bedakan kombinasi dengan permutasi. Kalau kombinasi adalah susunan objek tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi adalah objek dengan memperhatikan urutan. Saya rasa kalau lihat ini belum tentu ngerti ya. Apa sih urutan itu? Apa sih tanpa memperhatikan? Nah, daripada itu, Pak berikan contoh nyata ya. Nah, di sini Pak sudah buatkan comparison atau perbandingan antara permutasi dan kombinasi. Ya, sebelah kiri dua contoh soal yang menggunakan permutasi, sebelah kanan adalah dua contoh yang menggunakan soal kombinasi. Gitu ya. Nah, contoh ini adalah soal-soal ujian nasional yang bagaimana sih yang mudah untuk menentukan bagaimana menggunakan permutasi atau kombinasi. Kita belajar konsep dulu ya, apa sih perbedaannya. Nah, kalau permutasi itu adalah yang memperhatikan urutan. Nah, urutan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya bukan urutan ya, tapi dia itu ada rank. Nah, rank itu apa? Ada rankingnya, ada prioritas, gitu ya. Ada prioritas dalam pengerjaannya. Jadi contoh, kalau kamu membuat 123, itu kan nilainya 123. Tapi kalau kita tukar 213, ini kan berbeda dengan 123 ya nak ya. 123 akan berbeda dengan 213. Berbeda lagi dengan 312. Berbeda lagi dengan 231. Berbeda lagi dengan 321 dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah yang namanya memperhatikan urutan.
Kalau ditukar pada elemen yang sama, nilainya akan berbeda. Jadi itu dikatakan memperhatikan urutan. Ya, jadi itu idenya. Oh, permutasi adalah susunan yang memperhatikan urutan. Sebenarnya ini harus disampaikan di wajib ya, tapi Pak sampaikan dulu ini materi pelajaran. Nah, kalau kombinasi itu adalah yang tidak memperhatikan urutan, gitu. Nah, gitu ya. Seperti itu simpelnya. Maksudnya bagaimana? Anggap kalian itu memiliki gula, garam, dan air panas. Tahu ya, tahu ya. Nah, ada gula, garam, dan air panas. Meskipun kalian masukkan gula dulu, gula, kopi, dan air panas. Pertama masukkan gula, masukkan kopi, masukkan air panas, jadinya secangkir kopi. Atau yang kedua, kalian masukkan air panas, masukkan gula, masukkan kopi, jadinya juga kopi. Atau kalian mau masukkan kopi dulu, baru gula, baru air panas, hasilnya apa? Tetap kopi. Itu yang namanya kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Produknya akan sama. Mau gula, kopi, air panas, mau air panas duluan, nanti produknya akan sama. Tidak bisa dibedakan. Gitu ya. Ada perbedaannya, satu dengan urutan, satunya tanpa urutan. Ya, mungkin contoh-contohnya seperti ini nak ya. Tak bacakan. Suatu sekolah akan memilih pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, kalian lihat di sana ada ranknya. Ada ketua dulu, wakil ketua, dan sekretaris. Misalnya dipilih Arya, Yuni, sama Chandra. Arya ketua, wakil ketua Yuni, Chandra sebagai sekretaris. Itu kombinasi yang pertama. Permutasi yang pertama. Lalu ditukar, Yuni, Arya, Chandra. Itu kombinasi yang kedua. Gitu. Jadi ketuanya siapa, wakil ketua siapa, meskipun orang-orangnya sama atau produknya sama, tapi kalau urutannya dibedakan, jadi hal yang berbeda itu adalah permutasi. Berikutnya, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibuat bilangan yang bernilai kurang dari 500. Nah, ini juga ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Jadi kalau urutannya ditukar, produk angkanya pun berbeda. Itu makanya dia permutasi. Ya, diingat ya. Coba Pak minta bantuan Made Prabawa bergabung dengan Pak. Hidupkan mikrofonnya, Made. Coba disampaikan kembali apa itu permutasi dengan 4 contoh yang Pak sampaikan tadi sekilas. Seingatnya aja. Kita belum belajar rumus ya. Ini enggak, itu dulu. Gimana nak? Apa tadi yang ditangkap itu sedikit aja. Memperhatikan urutan. Ya, itu bahasa apa namanya definisi. Kalau misalnya Pak tanya kembali, bisa nggak kamu berikan contoh selain ini yang kira-kira permutasi? Yang kalau produknya sama tapi ditukar, penyebutannya atau posisinya ditukar, dia menjadi produk yang berbeda. Apa kira-kira? Ini kan pemilihan ketua OSIS, pemilihan penyusunan angka, apa kira-kira lagi nak? Ya, kira-kira saja. Kamu punya motor? Kamu punya plat kendaraannya kalau ditukar angkanya berubah ya motornya ya. Berapa plat kendaraanmu nak? Coba disebutkan, coba. Oh, udah apa? Oh, jangan. Oh, cuma 4 angka harus hafal ya. Atau nomor HP, kamu punya HP? Nah, kalau nomormu ditukar angkanya belakang, itu kan menjadi permutasi yang berbeda gitu loh. Nomor telepon orang lain dah yang kamu telepon gitu. Ya itu contohnya nak. Nah, oke, berikutnya saya minta Putri, coba Chandra bergabung dengan Pak. Nih. Sudah, Chandra? Nih. Ya, tadi ada contoh beberapa dengan permutasi, contohnya seperti ditukar seperti itu. Nah, sekarang kombinasi sekarang berikan lagi kalau kamu punya ide, berikan lagi contoh yang permutasi lah. Dari pemahaman itu aja dulu deh. Apa yang kalau ditukar dengan angka yang sama menjadi produk yang berbeda? Apa kira-kira lagi? Ada bayangan, Chandra? Coba, sebut aja. Nggak apa-apa, ini kita belajar. Ya, boleh. Jadi mirip-mirip dengan pembunuhan ketosis. Ya, oke, sudah. Terima kasih. Ya gitu aja. Boleh. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi yang tentang permutasi. Nah, sekarang sebelahnya ada yang namanya kombinasi.
Ya, kombinasi, permutasi ini mirip-mirip enak ya. Tapi kalau yang ini adalah yang tanpa memperhatikan urutan. Produknya A, B, C akan sama dengan B, C, A akan sama dengan A, C, B gitu ya. Contohnya misalnya nih, dua keluarga yang masing-masing terdiri dari 2 orang dan 3 orang ingin foto bersama. Banyak posisi yang berbeda yang anggota keluarga yang sama selalu berdampingan dan lelah. Di sini kan tidak ada disuruh si Anu harus foto duluan, si ini harus wajib. Ini kan cuma orang saja. Subjeknya cuma itu. Jadi dia itu adalah urutannya akan dianggap sama. Paling jenis kelamin aja, laki dan putri. Putra dan putri itu ya. Nah, itu maksud saya. Jadi di sini tanpa diurutannya misalnya si Anu, si Anu, si Anu akan berbeda. Di situ tentang lauk makanan gitu ya. Ini makanan apa? Kamu mau ambil sayur, lauk apa, jenis apa, menu apa, nanti akan hasilnya sama. Gitu ya. Gitu. Sekilas saja dulu ya. Nah, untuk materi kita, distribusi peluang binomial, dari dua itu prasyaratnya adalah materi kombinasi yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini soalnya nanti. Nah, kombinasi, kalau kalian perhatikan, mungkin adalah memilih R dari N unsur tanpa memperhatikan urutannya. Nah, kombinasi itu disimbolkan dengan NCR. N kombinasi R. Kenapa pakai C dari kata ini enaknya? Nah, ini kombinasi. Ya, kombinasi ya. Dari kombinasi. Itu adalah dari kata. Coba dilihat dulu ya. Nah, kalian sambil lihat. Ini untuk belajar ini kalian juga buka buku matematika wajibnya ya, nak ya. Nah, nanti lebih dalam di sana. Itu adalah dari kombinasi. Nah, maksudnya seperti apa? N, ini baca yang ini ya, nak ya. N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N kurang R faktorial. Di mana nilai N lebih dari sama dengan R, lebih dari sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? N ini adalah semesta. Atau simpelnya, kalau kamu punya 10 orang, atau siswanya di kelas itu ada 10 orang kandidat, akan dipilih 2 orang menjadi wakil dan ketua. Jadi N-nya nanti 10, seluruhnya berapa? Yang dipilih 2, jadi 2. Gitu. Jadi dibawa ke rumus ini. Saya yakin belum ngerti ya, jujur saya yakin belum ngerti ini ya. Nah, coba saya kasihkan contoh di bawahnya. Nah, misalnya ini anak ya, saya pakai contoh nyata aja. Kalian kan rata-rata satu kelasnya terdiri 35 orang ya. Dari 35 siswa akan dipilih 4 orang untuk mengikuti lomba kepemimpinan. Nah, banyak cara pemilihan dari 35 siswa ini bagaimana? Karena dipilih adalah yang mengikuti lomba tanpa syarat satu ketua, satu leader atau gimana, ya cuma dipilih aja 4 gitu ya, tanpa syarat gitu ya, tanpa rank gitu ya, tanpa urutan gitu ya. Maka kita harus menggunakan kombinasi. Kombinasi berapa nak? Ada 35 dipilih 4. NCR 35 dipilih 4. Coba kita next ya dulu ya. Nah, jadi N-nya ada 35, yang dipilih adalah 4, maka dicari adalah 35C4. Cara mengerjakan seperti ini. 35 faktorial dibagi 4 faktorial itu R-nya 4, terus 35 dikurangi 4. Kalau kita kerjakan, 35 faktorial itu maksudnya gimana? 35 kali 34 kali 33 kali 32 kali 31 dan seterusnya sampai 1. Bisa mengikuti? 35 nih, 35 kali 34 kali 33 kali 32 kali 31 kali 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 sampai 1. Ya. Terus kalau 4 faktorial maksudnya seperti apa? Artinya 4 3 2 1. 35 kurang 4 berapa nak? 31, artinya 31 kali 30 sampai 1. Nah, gitu ya. Ini karena kalau saya tuliskan semua kan tidak muat ya, jadi idenya seperti itu. Nah, cara ngerjainnya gimana? Kamu boleh hitung semua dulu. Nah, tapi karena kita mempelajari matematika, kita memahami sifat yang namanya
penyederhanaan. Nah, ini kan perkalian ya nak ya. Kalau perkalian itu bisa di cancel atau ada berlaku sifat cancellation ya nak ya. Nah, di sini kita punya 31 sampai 1 kan. Kita coret di sini. Gitu. 31 dengan 31 jadinya 1. 30 per 30 1. 29 per 29 1. Paham maksudnya 1 itu ya nak ya? 31 bagi 31 1 gitu ya. Kalau gampangnya kan dicoret, tapi bukan hilang ya, tapi dia menjadi 1. Nah, sisa ini sekarang 35 kali 34 kali 33 kali 32 dibagi 4, 3, 2, 1. Nah, terus gimana caranya sekarang? Ya kita sederhanakan lagi biar ngitungnya lebih mudah. Cara menyederhanakannya gimana? Nah, ini 2. 2 mungkin bisa dicoret dengan ini. Jadinya tinggal 16. 3 bisa dicoret dengan mana 3? Dengan ini. Jadinya 11. 4 dengan mana 4 nih? 4 nggak ada ya? Dengan 16 lagi bisa. Nah, jadinya 4. Jadi tugas kamu, tolong ambil kalkulatornya sekarang. 35 kali 34 kali 11 kali 4. Itu adalah banyak caranya. Tolong dihitung. Berapa ini? 35 kali 34 kali 11 kali 4. Gitu. Tolong. Berapa banyak ribu ratuskah caranya? Untuk 52.360. Nah, jadi gini nak. Kalau kita bawa ke dalam dunia nyata, jadi kalau kamu ada 35 siswa dalam satu kelas, terus cuma milih 4 orang ini, yang kamu suruh misalnya kemana gitu kayak ya, atau jadi ikut lomba apa gitu. Ada 52.000 cara untuk terpilih kelompok itu. Gitu. Ada 52.360 pasang atau 52.360 kelompok yang bisa dibentuk jika seluruh 35 siswa ini bisa terpilih gitu ya. Anggap kalian tuh semuanya mau, semuanya bisa terpilih untuk maju. Gitu. Sekarang kalau mencari kampus gitu misalnya, kuotanya cuma 120 orang gitu. Pendaftarnya 10.000 gitu ya. Kan banyak kombinasi yang bisa dibentuk tuh, tapi kita akan arahkan nanti peluangnya berapa. Nanti kita akan bawa ke sana gitu idenya saya. Nah, jadi peluang kalian itu akan jadi 0, berapa gitu. Kita akan bisa nebak di sana. Nanti kita akan melihat produk akhirnya berapa sih peluang kalian masuk suatu tempat atau tes yang lain gitu. Banyak paham ya? Dapatnya 52.360. Oke. Ini kok ada kuningnya nih apa nih anak ya? Nah, ini versi Indonesia bisa dilihat sebelah kiri itu adalah teorema. Ini apa nih? Please move. Apa nih? Tahan. Nah, ini sebelah kiri, ini adalah teorema lebih lengkap lagi tentang kombinasi. Nah ya, kita tolong ya yang membaca sekarang Putu. Siapa nih namanya kok berubah nih? Cynthia Mahadewi Putu apa Mahadewi? Cynthia Mahadewi. Cynthia Mahadewi, yuk gabung dengan Pak. Baca tuh yang keras tuh yang dalam kurung tuh. Ya, yang keras. Ya, yang keras. Kurang dari sama dengan N. Tidak apa-apa, Ustaz. Ya. Ditentukan. Kombinasi. Tidak apa-apa, C. Ya memang hurufnya C ya. C. Ya. NK. Ini matriks. Matriks NK. Tidak apa-apa. Nah, NK. Bukan, ini matriks ya. Baca. Sama dengan N faktorial. Lagi faktorial. Terima kasih. Jadi di mute dulu ya. Jadi inilah bentuk penulisan lain ya. Di sini dia memakai N dan K. Boleh N dengan R boleh. Ini versi Indonesianya ya.
N dengan T boleh, N dengan W boleh, terserah ya. Tapi N ini menyimpulkan bilangan natural atau bilangan asli. Ya, tidak bisa kita menyusun bilangan dari nol ya. Natural itu kan startnya dari 1. Jadi kalau menyusun 0 dengan 0 kan tidak mungkin ya. Dari 1, 2, 3, 4. Jadi satu bilangan yang ada. Koma pun tidak boleh nak ya. Menyusun 2,5 terhadap 1 tidak boleh. Kan tidak ada orang tuh koma ya. Oh ini anak ini 1,5 nih. Oh tidak ada, 1 gitu ya. Atau 2, atau 3 dan seterusnya. Makanya pakai N, natural number. Nah di sini ada contoh ya nak ya. Mungkin kita bisa cermati sendiri ya. Ini contoh soal ujian ya nak ya. Seandainya Pak Jaya berikan soal nanti 15, kalian wajib mengerjakan 10 lah. Seperti ini contohnya. Mari kita baca bersama-sama pada Yuni. Nah, yang login pertama kali, tolong dilihat contoh nomor 1, baca yang keras nak. Ya, kita kemana? Ya. Hmm. Ya. Nah, di sini kita sadari karena ini tidak ada, karena misalnya kamu ngerjain nomor 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 itu kan produknya sama itu meskipun kamu ngerjain 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, kalau disetor ke guru atau ke penguji itu kan produknya sama, cuma 4 nomor doang. Makanya ini adalah tanpa memperhatikan urutan. Paham maksudnya? Misalnya si si Bintang deh yang ngerjain 4 dari 7, dia nomor 4, 5, 6 atau nomor 6, 5, 4 atau nomor berapa. Mau duluan yang manapun dikerjakan kalau produknya adalah cuma 4 soal, hasilnya kan sama. Itu maksudnya saya. Gitu. Jadi ini adalah contoh soal tanpa memperhatikan urutan. Produknya dilihat. Gitu. Nah, karena tanpa memperhatikan soal, dia gunakanlah kombinasi. Kombinasi berapa? Memilih 4 dari 7. Kombinasi 7, 4. Nah, cara nulisnya ini bisa berbagai macam. Bisa seperti ini, C 7,4. Bisa juga kayak tadi, 7 C 4. Tapi untuk pelajaran kita, saya sarankan atau saya pastikan anak silakan menggunakan yang bentuk seperti ini. Agar lebih enak dibaca ya. 7 C 4 ya. Memilih 4 dari 7. 7 faktorial, terus R-nya 4, 7 kurang 4 berapa? 3. Jadi ini yang dihitung. Nah, 7 faktorial itu berapa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1. Tidak ada 0, tidak ada negatif. Terus 4, itu artinya, ada jelas sekali. 4, 3, 2, 1. Kalau 3 gimana? 3, 2, 1. Nah, ini kan karena sama nih. Warnanya jelek. Ada, bentar lagi mau habis nih. Nah, ini habis, sederhanakan. Sisa ini. Oh, 4-nya bisa juga. Tinggal ini. 3 sama 2 kan 6. Coret. 7 kali 5, 35. Jadi, hitungannya kita mudah. Gitu. Gitu ya, contohnya nak ya. Oke. Itu contoh kombinasi. Nah, sebenarnya ini adalah materi prasyarat yang kalau bisa sukses belajar materi matematika peminatan, kalau siswa itu sudah dianggap sudah memahami materi 1, peluang, permutasi, baru bisa materi ini. Karena belum diajarkan, Pak coba bawakan ke anak sekarang. Simpel ya? Ini masih simpel nih. Kalau mau buat lebih rumit bisa. Misalnya kayak gini soalnya. Misalnya dengerin ya, dengerin aja biar ada bayangan ya. Dari 10 lampu, 3-nya lampu mati, 7-nya lampu hidup, akan diambil secara bergantian dengan harapan mendapatkan sedikitnya 1 lampu mati, gitu misalnya. Itu tidak semudah ini mengerjakan. Sedikitnya lampu mati bisa aja 1 mati, 2-nya mati, 3 lampunya juga mati. Jadi ada 3 kemungkinan. Cari kombinasi, cari kombinasi, cari kombinasi, lalu dijumlahkan. Nah, itu lebih lanjut lagi kalau bawa soal kombinasi. Tetapi untuk materi distribusi peluang binomial, cukup yang sederhana pada kombinasi saja. Tadi sisanya menggunakan tabel. Jadi anak-anak, harapan saya, mungkin materi prasyarat kita sudah agak tinggi sebenarnya untuk wajib sebenarnya. Tapi nanti prakteknya itu sederhana. Bahkan nanti kalau nanti anak kuliah, nanti semester 7 yang membuat skripsi akan menggunakan binomial. Yang terutama kalau nggak binomial peluang aja.
Karena nanti kan ada namanya uji T, uji set. Tadi semuanya menggunakan tabel. Tenang, lebih mudah kok. Tabelnya ada, nih kalian mencocokkan. Oh, kalau N-nya sekian, gininya sekian, oh berapa peluangnya tinggal ada. Nanti kalian pun juga seperti itu. Nah, pada awalnya nanti muaranya ke sana. Gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya sumnya ini putus gitu ya, join kembali dengan link yang sama ya. Soalnya ini masih versi free ya nak ya. Ini kan kayak kemarin ya nak ya. Ada pertanyaan dulu? Atau sudah kebayang pelajaran kita seperti apa? Ya, jadi ini berkaitan erat dengan matematika wajib. Jadi kalau kalian belajar ini, sekalian belajar matematika wajib sebenarnya. Ya, ya. Ada mau bertanya dulu? Enggak ya? Masih mudah ya? Oke ya. Nah, itu adalah prasyarat yang pertama, yaitu tentang kombinasi. Nah, yang berikutnya prasyarat kedua, itu adalah kalian memahami yang namanya peluang. Sebenarnya peluang ini kalau nggak salah saya lihat itu ada kalian pelajari di SMP ya, kira-kira 3 tahun lalu lah. Kalau kalian ingat kalian masa SMP, materi ini pernah ada. Adalah mengingat kembali hal yang dulu gitu ya. Ide bagus, Dharma Putra bagus, ganteng, nomor absen 16, coba gabung dengan Pak. Bantu baca yang ada di slide, yang keras. Yang keras, ya, pokoknya sampai tetangga dengar ya. Yuk. Ulangi. Ulang. Ya, lanjut ya. Oke, Kak baca ya kalau gitu ya, Nak ya. Peluang atau probabilitas PA adalah kemungkinan dengan nilai peluangnya 1 lebih dari sama dengan tadi ya, P lebih dari sama dengan 0. Maksudnya gimana? Nilai peluang itu nilainya antara 1 sampai 0. 0,8 itu adalah kemungkinan bisa nilai peluang. 0,7543. Kalau dia nilainya di antara 0 sampai 1, itu adalah kemungkinan nilai peluang. Jadi nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. 0 ini artinya kemustahilan atau kejadian yang tidak mungkin terjadi. Kalau 1 ini namanya kepastian atau pasti terjadi. Nah, mungkin dari bahasanya mungkin tidak ada bayangan ya, ini pasti, ini mustahil. Kalau misalnya peluangnya 0,5 di tengah-tengah. Peluangnya di tengah-tengah. Misalnya contoh kemustahilan apa kira-kira? Apa yang peluang terjadinya itu 0 atau hampir tidak mungkin terjadi gitu. Misalnya apa kira-kira? Nah, kalau contoh SMP mungkin kan matahari terbit dari barat, tapi kita coba uh, apa gitu. Itu contoh yang nyata ya, matahari tidak mungkin terbit dari barat ya. Itu misalnya itu ya. Nah, tapi kita coba bawa ke contoh matematika apa yang dikatakan kemustahilan. Mustahil gini misalnya. 2 tambah 2 sama dengan 1000 gitu. Nah, itu kan mustahil terjadi ya. Tidak mungkin pernah terjadi 2 tambah 2 sama dengan 1000. Tapi 2 tambah 2 bisa juga harusnya 4 gitu ya, nah, gitu. Itu misalnya. Atau dua kali gini. 2 buah garis sejajar, ya kan? Ya kan? 2 buah garis sejajar tidak akan pernah bertemu pada satu titik. Nah, itu pernyataan yang bernilai kepastian. Gitu. Atau 2 garis itu tidak akan pernah bertemu. Apalagi kira-kira? Jumlah sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Nah, gitu misalnya. Meskipun gimana pun bentuk segitiganya, mau siku-siku, mau sama kaki, ataupun bentuk sembarang, jumlah sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Itu pernyataan yang bernilai kepastiannya bernilai 1. Tergantung bahasa kita membuat. Gitu. Atau dalam kehidupan sehari-hari dan segala macam. Gitu. Misalnya peluang hari ini hujan adalah 0,6 gitu. Jadi dari hari ini peluangnya condong ke berapa persen untuk hujan. Tapi kalian kan ya, mungkin gimana ya, bawa ke sana itu agak seperti itu kan gitu ya. Gitu ya.
Ini nanti lebih dalam lagi, nanti bisa disimak di matematika wajibnya. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, peluang itu nilainya 0 sampai 1, dan rumusnya sederhana banget, yaitu adalah NA bagi NS. Nah, NA itu adalah banyak kejadian yang diinginkan terjadi, atau harapan kita berapa, dan NS itu adalah banyak anggota dari ruang sampel atau banyak dari seluruh kejadian. Jadi tinggal membagi harapan berapa atau yang diinginkan dengan seluruh kejadian dari ruang sampel, yang mana nilainya adalah 0 sampai 1. Kalau kalian nanti ngitung ya, dapatnya 1,2 atau mungkin negatif, pasti pekerjaan kalian yang keliru. Oke, nak ya. Nah, di sini Pak ada contoh. Nah, misalnya ini contohnya nak ya. Ini Pak ambilkan tahun 2015. Itu ada 8 bola dengan 3 warna hijau dan 5 warna merah. Diambil 2 bola secara acak. Ada 5 bola, 3 warna hijau, 5 warna merah, diambil 2 bola secara acak. Nah, ini karena pengambilannya tanpa memperhatikan urutan, pasti dia menggunakan kombinasi kan gitu ya. Yang ditanyakan, peluang terambil bola berwarna merah. Gitu. Nah, sini kalian bisa lihat prosesnya, dan dapat nilai peluangnya adalah 10/28. Ya, boleh kalian orek-orek dulu, maksudnya seperti apa, atau di screenshot saja. Jadi kan Pak bagikan juga PowerPoint. Gitu ya. Seperti ini ya, 5C2. Oh, yang diharapkan, ya Pak dengarin ya. Jadi peluang itu adalah harapan dibagi dengan seluruhnya atau realitanya kan gitu. Nah, harapannya adalah mengambil 5, warna merah diambil 2, jadi 5C2. Nah, dihitung dapat 10. Jadi NA-nya bernilai 10. Nah, seluruh bola ada berapa? Ada 8. Diambil 2, jadi 8C2. Ini seluruh bola. Kan bisa aja bola hijau terambil kan? Anggap kamu punya bola, kamu masukkan dalam kantong. Harapan kita kan ingin ngambil bola merahnya aja, 5C2. Tapi kan dalam faktanya dalam kehidupan sehari-hari bisa aja keduanya merah, satu hijau, bahkan bisa juga kedua-duanya terambil hijau. Nah, seluruhnya itu atau NS adalah 8C2. Kemungkinan yang bisa terjadi. Itu ada 28 kemungkinan. Nah, peluangnya bagaimana? 10/28. NA dibagi oleh NS. 10 bagi 28 itu kalau kalian hitung, itu kira-kira hasilnya 0, berapa? Coba kita bagi ya. Hasilnya adalah 0,3571. Jadi peluangnya sepertiga. Kasarnya nanti kalau kamu 3 kali pengambilan, satunya mungkin akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Itu misalnya. Itu pemahaman. Misalnya 10/28 nih. Artinya kalau kamu ngambil 28 kali, ya, secara acak, 10-nya nanti adalah bola berwarna keduanya merah gitu. Itu idenya. Atau kalian ngambil mungkin 280 kali, 100-nya akan sesuai dengan harapan. Gitu. Ada bayangan ya? Jadi misalnya kalau sekarang peluang tabrakan dengan ya. Ya, yang 20 menit pertama itu apa yang kamu ingat? Nah, sebut saja. Oh, prasyarat tentang peluang. Ya. Oke, nanti rekamannya ini Pak akan kita upload ya, nanti bisa ditonton yang bagian awal ya. Oke, tidak apa-apa. Coba berikutnya, ini Pandai Made hilang. Coba Pandai gabung dengan Pak. Rambutnya mumpung gondrong, nanti potong ya. Apa yang tadi kamu ingat Kak? Sambil menunggu teman-temannya join nih. Apa aja yang tadi saya sampaikan? Sekilas saja. A, B, C gitu. 1, apa, 2, apa, 3, apa. Apa Pandai? Ya itu dah prasyarat peluang. Oh baru juga. Ya nah ya, jadi Pak ulangi. Jadi prasyarat untuk mempelajari materi binomial ini yang pertama adalah kombinasi dan peluang. Ada 2 prasyaratnya. Gitu ya. Oke. Jadi yang tadi agak belakang masuknya ada bayangan. Peluang seperti ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Mana nih slide ini? Next. Nah, sekarang kita bicara lagi syarat yang ketiga, ini salah ketik ya, yaitu yang namanya ekspansi binomial. Sudah makin bingung ya. Tadi ada yang pertama kombinasi, yang kedua peluang, yang berikutnya adalah ekspansi binomial. Ini sebenarnya adalah materi penutup
pada matematika wajib, ya, yaitu ekspansi binomial. Nanti dibuka-buka LKS wajibnya, nanti ada ini ekspansi binomial. Penjabaran binomial Newton berbentuk A tambah B pangkat N, koefisien variabelnya dapat bersandarkan pada segitiga Pascal atau konsep kombinasi. Nah, jadi kalau kalian tidak terlalu paham dengan konsep kombinasi, kalian bisa menggunakan yang namanya segitiga Pascal. Wih, apa lagi ini Pak segitiga Pascal ya? Nah, jangan kalian takut, namanya serem, tapi ini mudah. Nah. Siapa di antara kalian yang ingat apa itu segitiga Pascal? Ini adalah di SD, sempat di SMP, kalau nggak kelas 1, kelas 2, ini pernah disampaikan tentang segitiga Pascal. Segitiga, segitiga pasti. Pascal, Pascal penemunya gitu. Tapi yang bagaimana? Ada yang ngebayang? Kayaknya tahu ya, tapi bingung ya. Kalau di kelas ini udah kasih plus 1 nih, kan tak adil nih kalau kasih plus 1 nih. Ya, Pak jawab sendiri ya. Segitiga Pascal itu yang bentuknya seperti ini. Ya, tadi kalian browsing-browsing lah. Oke. Sudah mulai ada bayangan di otaknya apa kira-kira ini? Ada bayangan? Ada bayangan? Ya, ini namanya segitiga Pascal, dan segitiga Pascal ini adalah akan sama dengan konsep kombinasi. Maksudnya gini, kita ambil yang ini deh. 1, 2, 1. Maksudnya gini, nanti untuk A tambah B yang pangkat 2 menggunakan yang 1, 2, 1. Terus kalau A tambah B-nya pangkat 4, yang menggunakan yang ini, ada angka 4-nya nih. 1, 4, 6, 4, 1. Kalau yang 3 gimana? 1, 3, 3, 1. Yang pangkat 3 nih. Jadi A tambah B pangkat N. Menggunakan segitiga Pascal. Gitu. Belum ada bayangan ya? Nah, tapi idenya begitu. A tambah B pangkat N menggunakan segitiga Pascal. Gitu ya. Pak hapus lagi, Pak ulang segitiga Pascalnya. 1, 1. Tulisnya gini. 1, 1, 1 di sampingnya. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 1 berapa? 1. Ya kan? 1 tambah 2 berapa? 3. 2 tambah 1, 3. 1, 1. Lagi. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 1, 1. Oke, berikutnya. 5, 10, 10, 5, 1. Kasih 1. Lagi. 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ini yang sedikit ya. Ini untuk pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Jadi sebenarnya untuk bilangan berpangkat itu bisa dicari sampai pangkat N. Pangkat 1000 gitu misalnya. Bisa dengan binomial. Pangkat 18 bisa. Dengan menggunakan segitiga ini sebagai bayangannya, nanti kita akan modif bagaimana caranya mencari. Gitu. Oke. Coba Pak pengen voting dulu ini. Dari kalian yang tadi mendengarkan ini sekilas, siapa yang ada bayangan ini tentang Pascal dulu deh sebelum binomial? Atau pernah dapat di SMP? Ada dapat? Kita yang belum deh, yang belum. Ya, saya lihat ada beberapa yang ngasih jempol, artinya beberapa. Ya, jadi seperti ini anak binomial. Nah, aplikasinya seperti apa? Aplikasinya seperti gini. Misalnya Pak punya 2 deh, tambah X pangkat 3. Berapa nilai dari 2 tambah X pangkat 3? Jadi kita pakai 1, 3, 3, 1. Gitu ya. Nanti ada ya. 1 ini 2 pangkat 3, X-nya pangkat 0. Tambah. Sini 2-nya pangkat 2, X-nya pangkat 1. Tambah. 3-nya di sini 2 pangkat 1, X-nya pangkat 2. Tambah. Sininya X-nya pangkat 3. Nah, gitu ya. Kasarnya gitu. Ini kan belum dicek lagi dengan kombinasi depannya, tapi kasarnya gini. Gitu. Ya, ada bayangan sedikit ya. Pak unduh lagi ya. Kan? Nah, gitu ya. Coba takut gitu. Sambil dibayang-bayangin. Ada yang mau bertanya dulu? Jadi prasyaratnya ada 3 anak ya. Pak ulangi lagi. Ada yang namanya kombinasi, ada yang namanya peluang, dan binomial. Yaitu pada ekspansi. Gitu.
Ya pelan-pelan saja ya. Kita punya waktu nanti sampai bulan 4, bulan 5. Jadi kira-kira ada 4 bulan efektif atau 3 bulan efektif lah tepatnya untuk mempelajari ini ya. Jadi ini benar-benar materinya cukup dalam. Oke, ini contohnya nak ya, biar kalian dapat fakta yang jelas ya. Bisa kalian lihat ini contoh ekspansi binomial ya. Ini soalnya, coba dilihat semua. Ambil selembar kertas, tuliskan ini dulu. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Atau screenshot boleh. Ketukan. Silakan ditulis dulu. Minimal baris pertama aja. Jadi Pak jelasin. Gini ya, gini. Caranya nulis gini. Ini soalnya. Yang ini kamu nggak usah tulis dulu. Ini nggak usah yang Pak coret. Ini langsung ke baris kedua dan baris ketiga. Ini akan Pak jelaskan ini. Ini ya. Ini langsung ini. Ini barisnya ini dan ini. Silakan tulis dulu. Dia akan saya jelaskan. Ya. Bagi yang sudah paham ya duduk santai manis ya, minum teh dulu boleh. Yang masih ragu-ragu tulislah seperti itu. Ini contohnya. Ini ekspansi binomial. Kayaknya ini wajib ya. Apa di senam PTN ada apa enggak ya? Jadi saya cek lagi ya. Seperti ini namanya ekspansi. Ekspansi itu adalah dari yang sederhana menjadi penjabarannya. Namanya kayak ekspansi kan lebih melebar ya. Ya, ambil selembar kertas, nanti kalau sudah tampilkan di depan HP-mu atau Zoom-mu, jadi Pak tahu kamu udah nulis gitu ya. Nah, ditaruh di depannya. Ini Pak, sudah gitu ya. Nanti PowerPoint-nya ini Pak akan share di Google Classroom beserta dengan rekamannya, ya. Tapi karena ini Pak minjam ya laptopnya, jadi nanti akan ada 2 bagian. Bagian tadi kelewatan bisa disimak, gitu ya. Kalian lagi 4 bulan belajar bersama dengan saya, habis itu kalian berperang untuk mendapatkan kampus harapan, gitu ya. Atau kalau mau cuti dulu, nggak lanjut, nggak apa-apa, itu kan. Pilihan kalian. Kalau usia sekarang kan umurnya udah 17, 18 ya. Jadi dalam artian kewarganegaraan kalian sudah menjadi orang dewasa gitu ya. Sudah punya KTP, sudah bisa pemilu ya. Jadi kalian bebas menentukan kemana kalian ingin. Itu. Ini saya harapkan kalian tulis dulu 3 baris enak ya. Ini soalnya 1, 2. Jadi 2 baris ini. Ya buat jangan dipotong-potong ya, buat rapi nih ya. Satu deret. Ini saya jelasin maksudnya seperti apa. Pangkat 5 ya, segitiga Pascal lihat yang tadi. Lihat angka-angkanya nanti saya akan jelaskan. Tolong dibuat dulu, kalau sudah tampilkan depan layar bahwa kalian sudah membuat ini. Nah, ini lihat angkanya nih. Bagi yang sudah, tolong tampilkan di depan layar biar saya tahu bahwa anak sudah istilahnya nanti fokuskan yang di sini. Ya, besaran ya. Jadi seperti itu. Sudah tampilkan depannya? Belum? Belum ya? Yang HP-nya kecil-kecil ini kendala dah ini. Apa ini picak tulisannya ya? Apa itu tulisannya? Tapi nggak apa-apa, coba saja. Minimal screenshot dulu lah ya. Coba saya pengen lihat tampilannya di depan HP-nya kalau sudah. Oh, Ratih masih nulis itu. Oh, udah selesai Ratih. Coba tunjukin depan Ratih. Udah belum? Mana tuh? Belum. Oh, ini udah nih satu nih Pramodia sudah nih. Tulisanmu miring-miring itu Pramodia, buat lurus itu tulisannya. Oh, ini Prabawa udah nih. Udah. Gus Jaya mana nih Gus Jaya? Kok nggak ada nih? Saita. Kok foto aja nih? Oke, terima kasih sudah. Oke, semuanya terima kasih. Ya, yang dapat sebut berarti sudah dapat lihat ya, ini Bintang udah, Surya udah, Gung udah. Dharma belum ya? Kejar Dharma, yuk Dharma, cepat Dharma. Yuni udah, Arta, Chandra deketin lagi Pak, nggak lihat tuh tulisannya, deketin lagi dikit. Kok buram udah ya? Mana tuh, nggak kelihatan itu. Oke, udah ya. Jadi minimal kalian udah nulis. Ini ya gede angga nih, cepetin dikit nggak? Pio, mana Pio nih, mana Pio? Deketin Pio, deketin. Ya, oke, sip, sudah. Jadi gini ya, jadi Pak sudah melihat sedikit di sana. Seperti itu. Oke?
Bagi yang terlambat, nah Pak sambil jelaskan ya nak ya. Nah jadi di sini kalian perhatikan, maksudnya gini nak, ini kan ada 2x tambah y kuadrat pangkat 5. Tadi kan Pak sebutkan tentang segitiga Pascal, enak ya. Nah segitiga Pascal itu atau kombinasi yang dipakai itu adalah ini. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kalau kalian perhatikan, di sini kan ada angka 1, ada 5, ada 10, ada 10, ada 5, ada 1. Itu maksudnya. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, angka 1 ini sebenarnya bisa dicari dengan kombinasi juga, yaitu kombinasi 5C0. Terus, angka 5 ini dapat dicari dengan 5C1. Nah, ini 10 adalah dengan 5C2. Berikutnya 5C3. Berikutnya 5C4. Dan yang terakhir adalah 5C5 gitu. Nah, makanya dapatlah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dari segitiga Pascal kalau ingin kalian menghafal atau juga menggunakan kombinasi. Gitu ya. Nah, terus berikutnya yang dalam kurung gimana maksudnya? Coba kita lihat. Yang pertama ada 32x pangkat 5. Maksudnya gimana? 2x ini pangkat 5. 2 pangkat 5, 32. X pangkat 5, X pangkat 5. Dah. 2x pangkat 4. 16x pangkat 4, y-nya pangkat 1. Pangkat 3, pangkat 2. Pangkat 2, pangkat 3. Pangkat 1, pangkat 4. Dan pangkat 5. Nah, itu ada di rumus yang bagian depan. Gitu. Nanti ini harus lebih pendalaman lagi untuk hal ini. Jadi polanya gini ya. Yang paling depan 2x-nya pangkat 5 ya, terus y kuadratnya itu pangkat 0. Jadi pasangan ya nanti. Ya, mohon maaf ini laptopnya ngebug ini laptopnya. Oke.